Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrilia Andini dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana prasarana dimulai dari yang pertama, analisa perencanaan kebutuhan, yang kedua, pengadaan sarana prasarana, yang ketiga, penyaluran sarana dan prasarana, yang keempat, investasi sarana dan prasarana. Untuk pengelolaan sarana dan juga prasarana yang pertama yaitu analisa perencanaan kebutuhan. Analisa perencanaan kebutuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan kualitatif, yang merupakan rangkaian pengelompokan dengan keterangan informasi. Yang kedua yaitu analisa kebutuhan kuantitatif, yang dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat pada unit tertentu. Selanjutnya yaitu alur usulan sarana prasarana. Yang pertama, usul kebutuhan sarana prasarana. Yang kedua, penyusunan rencana kebutuhan. Yang ketiga, penentuan rencana biaya. Yang keempat, penyusunan skala prioritas. Dan yang terakhir yaitu pengajuan rencana kebutuhan. Untuk pengelompokan barang dibagi menjadi dua. Yang pertama, barang bergerak, yang terbagi atas barang bergerak habis pakai dan juga barang bergerak tidak habis pakai. Dan yang kedua yaitu barang tidak bergerak, contohnya yaitu tanah dan juga bangunan. Pengelolaan sarana prasarana yang kedua yaitu pengadaan sarana prasarana yang memiliki tujuan, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sumber, tepat harga, tepat tempat, dan juga tepat peraturan. Dengan asas pengadaan yaitu asas kecepatan, asas ketepatan, dan juga asas pengamanan. Untuk cara pengadaan sarana dan prasarana itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pembuatan, yang merupakan cara pengadaan dengan membuat sarana dan prasarana itu sendiri. Yang kedua yaitu perbaikan. Yang ketiga daur ulang. Yang keempat penukaran. Yang kelima penyewaan atau mengontrak. Cara ini biasanya digunakan jika sarana dan prasarana itu hanya digunakan dalam jangka waktu pendek. Yang keenam yaitu peminjaman. Yang ketujuh hibah. Yang kedelapan yaitu pembelian. Untuk metode pengadaan sarana dan prasarana, yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan pelelangan umum, yang merupakan pelelangan yang dapat diikuti oleh seluruh perusahaan yang berminat. Yang kedua yaitu pelelangan terbatas, yang merupakan pelelangan yang hanya diikuti oleh beberapa penyedia yang mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga yaitu pelelangan sederhana, yang merupakan pelelangan dengan nilai 200 sampai dengan 500 juta. Yang keempat yaitu pemilihan langsung, merupakan metode dengan pemilihan langsung tanpa melalui pelelangan. Yang kelima yaitu seleksi umum. Metode ini merupakan pelelangan yang dapat diikuti oleh semua penyedia tetapi yang memenuhi syarat. Yang keenam yaitu penunjukan langsung, dengan menunjuk langsung satu penyedia sarana dan juga prasarana. Untuk selanjutnya yaitu sistem pelelangan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem sentralisasi, yang merupakan pengadaan perbekalan bagi seluruh unit kerja yang hanya dilakukan oleh satu unit kerja, sehingga satu unit kerja tersebut melayani seluruh unit kerja. Yang kedua yaitu desentralisasi, yang merupakan pengadaan barang yang diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Selanjutnya yaitu sistem campuran, yang merupakan kombinasi antara sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang ketiga yaitu penyaluran dan distribusi. Penyaluran merupakan proses pemindahan barang dan tanggung jawab atas pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan distribusi yaitu proses pengiriman barang atau jasa untuk menjangkau konsumen. Asas penyaluran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tepat waktu. Maksud dari tepat waktu yaitu saat dibutuhkan barang sudah ada. Yang kedua yaitu tepat jumlah, yang merupakan jumlah tidak lebih dan juga tidak kurang. Yang ketiga tepat mutu, yaitu memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Yang keempat yaitu ekonomis atau tidak boros. Dalam melakukan penyaluran dan distribusi, kita membutuhkan moda transportasi. Moda transportasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu moda transportasi darat. Contohnya truk. Yang kedua railroad transportation, contohnya yaitu kereta api. Yang ketiga air
transportation, contohnya yaitu pesawat, dan yang keempat yaitu transportasi air, contohnya yaitu kapal. Untuk pengelolaan sarana dan juga prasarana yang keempat yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan, dan pengaturan barang milik negara atau daerah secara teratur dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara. Inventarisasi sarana dan prasarana memiliki tujuan dan juga manfaat. Untuk tujuannya yang pertama yaitu menjaga dan menertibkan administrasi. Yang kedua menghemat keuangan. Yang ketiga memudahkan pengawasan. Untuk manfaatnya yang pertama yaitu mencatat dan menghimpun data. Yang kedua menyiapkan dan menyediakan bahan laporan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi. Pencatatan inventaris dilakukan pada buku dan kartu sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku induk inventaris, yang merupakan gabungan atau kompilasi dari buku inventaris. Yang kedua yaitu kartu inventaris barang, yang merupakan kartu untuk mencatat barang-barang inventaris. Yang ketiga kartu inventaris ruangan, yang merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat barang yang ada dalam ruangan. Yang keempat yaitu daftar rekapitulasi inventaris. Dan yang terakhir yaitu daftar mutasi barang, yang merupakan daftar dari barang yang berkurang ataupun bertambah dalam jangka waktu tertentu. Untuk cara penulisan kode barang inventaris bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.